أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Samsuri, dan Pak Samsuri akan bercerita. Namun sebelum bercerita, Pak Samsuri akan membuka dulu cerita ini yang menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan, kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Nikmat iman wal Islam, sehat, panjang umur, serta kesempatan. Sehingga di bulan Ramadan ini kita masih dapat berkesempatan untuk menjalankan ibadah saum. Oke, apakah teman-teman masih puasa? Tentunya masih puasa dong, anak istri tamak mulia, semuanya pasti puasa. Dan semoga kalian menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga kita senantiasa sanjungan kepada keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, termasuk kita, kalian semuanya. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini Pak Sam akan berkisah tentang Muhammad Uwais Al-Qarni. Muhammad Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang fakir, yang tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Beliau adalah seorang yang sangat soleh. Beliau selalu beribadah dan berpuasa. Beliau pekerjaannya adalah seorang pengembala domba dan unta. Hasil kegiatan, hasil mata pencariannya terkadang hanya cukup untuk Uwais Al-Qarni dan ibunya. Apabila mendapatkan penambahan hasil
kerjanya, maka ia membantu tetangga-tangga yang susah. Suatu ketika Uwais Al-Qarni terpendam dalam dirinya, hatinya ingin sekali berjumpa kepada Rasulullah SAW. Namun beliau tidak dapat untuk pergi ke Madinah menemui baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena beliau masih punya tanggungan, yaitu orang tua yang buta, dan beliau amat sangat mencintai seorang ibunya. Sehingga apabila ada rombongan dari Yaman yang pulang dari Madinah, yang pulang dari Mekah, dia langsung bergegas menanyakan bagaimana kabar Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah giginya copot. Maka beliau pun giginya itu dicopot dengan dibenturkan batu karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian hasrat keinginannya pun dia pendam. Dan ada satu permintaan ibunya yang semua permintaan ibunya selalu ia laksanakan, teman-teman. Tetapi ini permintaannya sangat berat. Apa itu permintaannya? Kata ibunya, "Nak, sebelum ibu wafat, ibu ingin sekali naik haji." Uwais Al-Qarni tidak membantah. Dia menjawab, "Baik, Bu." Lalu kemudian Uwais Al-Qarni berpikir dengan keras, bagaimana bisa aku membawa ibuku naik haji, pergi haji, padahal diriku seorang fakir, tidak punya apa-apa. Lalu Uwais menemui jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Dengan hasil gajinya yang sedikit dia kumpulkan, akhirnya dia membeli seekor lembu. Kemudian anak lembu itu dia pelihara dan dia buat kandangnya di atas bukit. Setiap hari Uwais Al-Qarni pagi ia bawa kambingnya ditaruh di atas bukit, sore diambil ditaruh lagi di rumahnya. Lalu kemudian orang-orang melihatnya, "Wah, sudah gila, Uwais sudah gila." Uwais tetap saja melakukannya sampai lembu itu besar, sampai 8 bulan ia pelihara. Ketika sudah besar, tenaga Uwais pun menjadi besar, berotot dan kuat. Akhirnya pada saat musim haji, Uwais Al-Qarni bisa menggendong orang tuanya dari Yaman sampai ke Mekah. Pada saat itulah orang-orang sekitar tahu, oh ternyata Uwais Al-Qarni membuat kandang di atas bukit dan menggendong lembu setiap hari dari kecil hingga besar, ternyata untuk mengumpulkan tenaganya untuk membawa orang tua yang naik haji. Amat sangat mulia, teman-teman sekalian. Lalu kemudian semuanya setelah sampai di tempat ibadah haji, ibunya berdoa dan Uwais pun berdoa. Namun doanya luar biasa, saudara-saudara, teman-teman. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Seraya Uwais Al-Qarni berkata demikian, berdoa demikian, terdengarlah oleh ibunya, "Wahai anakku, kenapa engkau doakan aku? Bagaimana dengan dirimu?" Lalu Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai ibuku, cukuplah aku dengan ridhamu. Kalau engkau ridho, insya Allah aku pun akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah, begitu besar cintanya Uwais Al-Qarni, begitu sayangnya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, sehingga ibunya pun ridho. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni menyampaikan kepada ibunya keinginan untuk berjumpa Rasulullah SAW. Maka ibunya pun mengizinkannya. Tapi nak, kata ibunya, kalau sudah sampai di sana, cepat-cepat pulangnya nak. Baik Bu, berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Mekah menemui Rasulullah SAW. Tapi ketika sampai di Mekah, ternyata yang ia temui adalah istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah berkata, "Wahai pemuda, bahwa Nabi Rasulullah SAW tidak di tempat, sedang berperang." Oh begitu, baik. Sampai kapan pulangnya? Aisyah pun menjawab, tidak tahu. Uwais Al-Qarni ingin sekali menunggu Rasulullah SAW pulang.
Namun dia teringat pesan ketika sampai ketemu di sana, maka segeralah pulang karena orang tuanya seorang buta dan lumpuh. Akhirnya dengan berat hati dan kecewa, Uwais Al-Qarni pulang menemui ibunya di Yaman. Lalu kemudian setelah itu barulah Rasulullah pulang. Ketika Rasulullah pulang, Rasul langsung tanya istrinya, "Wahai Aisyah, apakah ada seorang pemuda datang kemari?" "Ya Rasulullah, dia menanyakan kamu, tapi aku jawab kau sedang berperang." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa dia adalah pemuda yang sangat dicintai penduduk langit. Dia adalah pemuda langit yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit." Lalu kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Dia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, "Kalau kamu nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah ampunan, istighfar, dan mintalah doa." Dia ucapkan begitu, amat sangat mulia Uwais Al-Qarni. Teman-teman sekalian, Pak Ustadz ingin kasih tahu, Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak dikatakan sahabat, beliau dikatakan tabi'in, karena beliau tidak berjumpa langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang dikatakan sahabat adalah seorang yang hidup bersama sejaman dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dikatakan sahabat. Karena ada orang di zamannya hidup bersama Rasulullah, tidak beriman, tidak bertakwa, dia tidak dikatakan sahabat. Siapa dia? Abu Lahab dan Abu Jahal dan lain-lainnya. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni kemudian diceritakan bahwa mintalah kalian istighfar dan doa ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga wafat, kemudian bergalilah kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu Umar dan Ali teringat pesan Rasulullah SAW agar Umar dan Ali minta doa, minta ampunan kepada Uwais Al-Qarni. Setiap kafilah rombongan dari Yaman pergi ke haji, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bergegas menanyakan, apakah ada Uwais? Ternyata tidak ada. Berkali-kali dan suatu ketika ada rombongan kafilah dari Yaman ditanyakan, apakah rombongan ini membawa Uwais Al-Qarni? Oh iya, dia ada di ujung kota sana. Lalu Umar bin Khattab, Uwais dan Ali bin Abi Thalib bergegas menjumpai Uwais Al-Qarni. Saat ditemui di ujung kota, dia sedang melakukan sholat. Ditanya, setelah selesai ditanya, wahai Abdullah, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Ditanya, jawab, aku Abdullah. Lalu juga ditanya, Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib bertanya, kami juga Abdullah. Siapa nama kamu? Ditanya, aku Uwais Al-Qarni. Dicek oleh Umar bin Khattab, tertanya tangannya ada tanda putih. Karena dulu waktu hidup Uwais Al-Qarni itu punya penyakit sopak, penyakit kayak kusta, semua badannya belang. Tapi karena kecintaan dan ketaatan dan berbaktinya kepada orang tua saat naik haji, di saat itulah Allah kabulkan doa ibunya dan doanya, maka Allah sembuhkan penyakitnya sehingga ada tanda di telapak tangannya warna putih dan punuknya. Oleh karena itu sangat mudah mengenali Uwais Al-Qarni untuk Umar bin Khattab radhiyallahu dan Ali. Sehingga cerita, Uwais Al-Qarni akan dibantu oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah itu memperbaiki kehidupannya. Tapi lagi-lagi Uwais Al-Qarni menolaknya. Jangan Tuan, cukup Tuan saja yang tahu. Setelah peninggal itu selesai, Uwais Al-Qarni pulang ke rumahnya. Singkat ceritanya, ketika itu akhirnya Uwais Al-Qarni wafat. Tapi anehnya, ketika wafat, banyak orang udah siap memandikannya. Ketika mau mengapani, sudah banyak orang udah siap mengapaninya. Ketika menguburkan, sudah siap banyak orang untuk menguburkannya. Masyarakat sekitar itu geger. Kenapa bisa terjadi demikian? Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir, tidak punya apa-apa. Oh, lama tahun tersebarlah berita di Yaman bahwa sesungguhnya Uwais Al-Qarni adalah manusia yang paling taat di zamannya, yang paling beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia adalah makhluk yang terkenal di langit
dan tidak terkenal di bumi. Itulah Uwais Al-Qarni. Hikmahnya apa teman-teman pada cerita ini? Hikmahnya adalah bahwasanya ketika kita mempunyai orang tua yang masih hidup, maka jangan sia-siakan orang tua kita. Rawatlah dia, dengarkanlah kata-katanya, ikutilah nasihatnya. Dengan kita mendengarkan nasihatnya, ikuti kata-kata yang baik, maka kita akan mulia. Karena apa? Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho kedua orang tuanya. Kemudian murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tergantung murkanya kedua orang tuanya. Ridhollahi fi ridho walidayhi wa suhtullahi fi suhtil walidayhi. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah pun tergantung murkanya orang tua. Pada kesempatan yang singkat ini, oleh Pak Sam mengajak teman-teman, marilah di bulan yang penuh dengan keberkahan kemuliaan ini kita bertambah cinta kepada kedua orang tua kita agar kita mendapatkan keberkahan dan doanya. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini kita jadikan sebagai landasan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Demikian tutum yang Pak Sam sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita pada hari ini, amal ibadah kita pada hari ini yang sudah, yang akan kita lakukan maupun yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sam akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah. Dibuka pintu yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka